kasih kesempatan untuk bisa menjadi saksi di dalam Tuhan. Tuhan dulu adalah juru selamat. Tuhan sangat mengasihi dan mengampuni. Maka itu bertobatlah, percaya dan bertobat. Tuhan akan mengampuni kita. Saya sudah lewati tahun 2020 dengan corona, tapi corona belum selesai. 21 misi ganas itu corona. Jadi kita mau bersaksi, bukan kita sudah mendapat berkat, mendapat kesenangan jasmani, bukan cuma itu aja. Bagaimana saya bisa bersaksi, saya dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Mata saya pertama problem di dalam mata. Mata ini kemis bakal dioperasi kembali karena pressure-nya itu turun. Dan percobaan yang kedua yang sangat berat bagi saya, kemarin hari Selasa saya belanja sama anak saya di Spatsit dan saya merasakan kegawatan yang perlu diperhatikan. Saya berjalan tahu-tahu kaki ini lepas dan saya jatuh. Disinilah saya akhirnya saya jatuh, saya nggak bisa berdiri dan orang cuma ngomong aja, kamu kepleset tak? Saya bilang enggak. Saya nggak bisa bangun. Akhirnya saya berusaha bangun sendiri, orang cuma nonton, nggak mau pegang saya, nggak mau bangunin saya. Akhirnya dengan kekuatan Tuhan yang kasih, akhirnya saya bisa berdiri. Dan disitulah akhirnya saya tanya sama teman, sama anak saya, waktu kamu dioperasi dengkul itu kayak apa? Tapi kebanyakan anak-anak, apalagi juga istri, lalu argumennya yang ditanyakan. Gitu. Loh, kalau saya kepleset, incak kulitnya pisang, ya jatuh, ya lumrah. Tapi kalau bapak jalan gini enak-enak, seperti los-pluk nyelosor. Nah, ini adalah katanya anak saya Hans, uratnya itu tidak nyambung. Nah, inilah problem-problem yang begini. Makanya kita hidup di dalam Tuhan, bukan lepas dari percobaan, tapi kuat menghadapi coba-cobaan ini. Maka itu saya kembali melihat firman. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari di tahun 2021 ini? Itu sesuai di dalam Markus 1 ayat 33 sampai 37. Waktu Yesus berdoa pagi, murid-murid Tuhan, semua orang mencari Tuhan. Tapi Tuhan bicara, yuk pergi. Padahal di ayat 33 Tuhan sudah membuat mujizat yang luar biasa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita pergi. Dia tidak bisa. Apa artinya itu? Saya beritakan pertobatan. Kita percaya harus bertobat. Kalau kita percaya aja, kalau ada masalah percaya aja doa. Tapi tidak ada pertobatan. Inilah yang menjadi pertanyaan saya, kok Tuhan itu dijual murah? Yang namanya dosa itu Tuhan maha tahu, iblis tahu, saya tahu. Manusia tiap orang percaya tahu. Makanya Tuhan itu turun di dalam dunia menjadi manusia, mengasihi saya. Bagi orang yang percaya mengasihi dan mengampuni. Tapi yang penting tadi bertobat. Kembali kita ngomong, kita mau cari apa? Mari kita mikirkan semua, apa yang kita cari. Kita bawa ke Markus 10 ayat 46 sampai 50. Saya malu dengan namanya pengemis yang namanya Bartimeus. Bartimeus itu buta sejak lahir. Waktu Yesus datang, dia bilang, Yesus, anak tolong aku. Yesus, tolong anak. Tapi mau mirip Tuhan, diam kamu pengemis.
Murid Tuhan aja tidak menghargai. Tapi akhirnya Yesus bilang, ayo datang. Tapi yang saya banggakan Bartimeus, waktu dipanggil Tuhan, jubahnya dibuka. Artinya kalau kita mau bertumbuh Tuhan, coba kita bawa kejahatan kita, kebencian, kepahitan, keserakahan, kesombongan, kita buang semuanya. Itulah yang makna di dalam jubah di situ. Tapi yang paling gerak lagi, yang paling akhir, minta apa? Kalau saya ditawarin gitu, oh saya minta rumah besar, saya minta mobil, limousine, mau apa macam-macam ini. Tapi Bartimeus bukan apa kekuatan itu. Cuma minta itu aja. Tapi saya dulu minta berkat, minta mujizat, minta kesembuhan, minta segala macam. Makanya itu kita berkutu di dalam Tuhan. Ada dua tipe. Kita percaya Tuhan ini yang misi Kristen bayi atau Kristen yang dewasa. Karena Kristennya masih bayi, walaupun 10 tahun masih bayi terus. Bayi rohani, kita rohani. Dia tidak mengerti bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita sadar bahwa Yesus lahir turun dan Allah turun jadi manusia, ingin menyelamatkan manusia, mengasihi dan mengampuni. Itulah saya percaya pada Tuhan. Kalau saya bersandar dengan Tuhan, kalau saya bersandar penuh dengan Tuhan, saya sudah diselamatkan. Kalau bukan Tuhan, saya 2006 sudah mati di dalam Tuhan. Saya nggak ada di sini, tapi saya butuh Tuhan. Dengan sekarang umur 75 mau 76, saya mesti di kesempatan untuk membantu Tuhan. Tadi pagi waktu saya doa pagi, saya dilihatin Filemon. Apa maksudnya Filemon? Saya lihat cari Filemon aja saya nggak bisa karena jarang cuma satu aja. Akhirnya saya buka aja, oh Filemon dia bawa tikus. Akhirnya pagi saya baca Filemon. Makanya kita harus menjadi saksi. Kita harus menyaksi cerita-ceritakan, kita menjadi saksi ini kepada kita semua. Makanya Filipi 4 ayat 5 bicara, berkatakanlah kebaikanmu kepada semua orang. Jangan kita pakai fokus apa yang diperbuat tangan kananmu. Jangan diketahui tangan kiri. Artinya apa? Jangan ada sombong. Tangan kanan kan lebih kuat. Jangan kalau memberi dengan kesombongan menghina yang lain. Intinya di situ. Makanya di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikanmu diberikan tahu pada semua orang. Makanya kalau kita ambil Filemon tadi ayat 18, Rasul Paulus bicara apa? Saya titip dengan orang namanya ekonomis. Ekonomis itu adalah orang seiman. Kalau ekonomis ini merugikan kamu atau punya hutang sama Rasul Paulus bilang, aku bayar. Jangan khawatir, tanggungan utangmu pada Rasul Paulus. Saya baca itu, saya sudah melakukan seperti itu. Ada orang teman saya hutang sama saya nggak perhatikan. Buat saya hutang itu mau balik baik, nggak balik ya Pak. Itu prinsip saya, menghutangi saya dengan kemampuan saya. Jadi saya nggak bantung, saya kalau ngutangi orang, saya nggak mengharap itu mau balik, mau nggak terserah. Tapi setelah suaminya meninggal, mungkin suaminya itu orang yang baik. Dia mungkin memberi catatan, oh ini sama-sama Pak Hari ada utang. Akhirnya istrinya nelpon saya. Bacanya, ini Pak Hari, ya kenapa Bu? Ya udah, oh Pak ini sudah nggak ada kemana Bu? Sudah meninggal. Rumahnya ada catatan, ada utang. Oh sudah Bu, sudah. Ibu jangan mikirin utang, lupakan semua supaya ikut tidak gitu. Dan 10 tahun lalu saya bukan memberkati, ada orang yang lumpuh, bapaknya lumpuh, sehingga anaknya sendiri ternyata papanya tidak ada pengharapan dengan ibu, anaknya aja lari, dia punya hutang dengan Tuhan pakai saya. Hutang itu sekali mati. Satu itu sudah pasti di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus itu, ya, kita berpasti. Saya juga melakukan untuk Rasul Paulus. 3 hari tidak makan dan minum saya lakukan. Karena saya ada problem di dalam keluarga. Saya lakukan.
kuasa itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat. Intinya kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita seperti Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil Tuhan waktu dia menyembah berhala bapaknya, dipanggil Tuhan. Intinya diberkati dan menjadi berkat. Intinya menjadi berkat. Kalau kita belum menjadi berkat, apakah kita bisa langsung percaya masuk ke surga? Jangan kita dijual murahan tuh, pokoknya percaya aja, tidak menjadi berkat. Makanya itu jangan main-main, jangan dibuat Tuhan itu murahan. Saya percaya Tuhan itu sangat baik, selalu baik buat saya. Bahkan kalau kita sekarang ini dikasih hidup di sini, orang-orang teman-teman di Indonesia, kamu enak di sini. Kalau di sini keluar aja ketakutan semua. Karena corona sudah zona hitam apa macam-macam. Yang penting sekarang ini dengan adanya corona itu sama dengan waktu Kristus. Waktu Kristus 98 saya masuk pelayanan pajak. Saya Kristus bagi orang dunia adalah krisis moneter. Krisis moneter. Tapi bagi anak Tuhan, Kristus moneter. Tuhan mesti melihat kita. Walaupun keadaan Kristus, Tuhan melihat kita. Makanya di dalam Pasal 33 ayat 8, Tuhan itu menginginkan orang yang melihat orang yang takut akan Dia. Bukan cuma orang percaya. Tuhan tahu keadaan kita. Dan Tuhan tahu. Kamu duduk, kamu mendengar, orang yang mendengar dengan serius atau tidak, Tuhan tahu. Makanya iman tanpa perbuatan. Makanya itu kita hidup yang benar-benar bergaullah dengan aku 1 jam. Itu intinya di situ. Ya, Matius 26 ayat 40 bergaul dengan aku 1 jam. Di Wahyu 3 ayat 10 supaya kamu kuat menghadapi jadi ini. Tuhan cuma minta itu saja, bukan soal 5 menit. Kita perlu memuji Tuhan. Kita firman, kita jangan meremehkan firman. Inilah yang banyak diajar. Banyak kita gereja besar, gereja besar yang menjual banyak mujizat, tapi tidak benar. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobat. Makanya itu kalau kita jangan sampai terjadi dia maju di 2022. Bayang 22 di situ banyak mujizat juga kalau mau usir setan dan sampai itu adalah gereja besar. Yang banyak sekarang untuk jatuh berbagai Tuhan. Apa hasilnya? Tuhan bicara apa? Menyala pun tidak mengenal. Hati-hati, ini firman jangan sampai terjadi. Apalagi di Matius 22 ayat 15. Banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Ini yang saya minta, saya mau rubah kalau bisa. Banyak yang dipanggil, semua dipilih. Itu yang inti saya mau itu cuma jangan main-main. Jangan meremehkan firman. Makanya Amsal 19 ayat 17. Kalau kami memberikan orang miskin, Tuhan itu utang sama bayangan. Tuhan itu bisa merasa utang sama saya itu kalau begitu. Ya, bagaimana Tuhan merendahkan diri? Lah kita bagaimana orang yang sudah kaya, mentalnya kayak enggak minta kayak mental pengemis, mintainnya berkah-berkah tidak mau nambah berkah. Apakah itu enggak mental pengemis? Nah, di situ kembali, kita harus kembali. Kita malu dengan bagian kita harus hidup di dalam berapa besar 2 peser Tuhan senang. Artinya apa? Tuhan itu minta dengan hati yang sukacita, bukan besarmu tapi nilaimu. Makanya di Kolose 3 ayat 1 sampai 2 kalau mau beriman pada Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang biasa. Artinya apa? Pikirkan perkara-perkara yang pikirkanlah gereja-gerejamu, hamba-hambamu, penginjil. Jangan sampai gereja kita lampu mati, dia mau kotor, tidak diperhatikan. Hamba Tuhannya tidak diperhatikan, apalagi juga penginjil. Inilah yang kita baca. Kita nggak perlu jangan lihat nilainya berapa. Yang penting kita suami istri bisa ada damai saja. Jangan ada yang rajin. Makanya itu Ulangan 1 ayat 13. Carilah orang yang bijaksana
berakal budi dan perbanyak dia. Jadi bisa kamu baru bisa menjadi kepala, pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga, pemimpin. Kita harus perlu bijaksana. Makanya itu kalau di Indonesia ini banyak pemerasan. Saya pengusaha di Indonesia waktu itu merasnya kenapa? Bersandar pada UMR. Pada bosnya kaya sekali, tapi pegawainya juga ada. UMR itu tidak mencukupi. Bagaimana caranya? Kita harus bijaksana. Kita nggak sadar itu kita ini sebagai melakukan pengusaha besar, tapi kita tidak melakukan dalam Amsal 14 ayat 20 gas menghina. Sipul manusia itu ciptaan Tuhan, pengemis pun itu ciptaan Tuhan. Bagaimana kita mau bisa pengemis orang tua 50.000 dia melihat aku. Kapan dia orang ngasih uang 50.000? Setelah itu kenapa saya nggak kasih uang 100.000? Kemudian kita lihat saja 50.000 buat kita ini apa? Ya, tapi buat kita sangat berharga sekali. Nah, dalam membantu kita menjadi saksi. Layalah kita menjadi saksi. Saya minta Mazmur 33 baca yang benar, teman-teman.